Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang FEC. Ya, karena masih banyak komentar-komentar yang nyerang video-video gua, terutama yang ngebahas tentang FEC ini gitu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu FEC, di sini gue coba ulang aja ya. Dia ngeklaimnya di sini bisnis online ya, lewat aplikasi yang lagi viral dan berkembang, namanya FEC atau kepanjangannya Future E-commerce. Ya, bisnisnya nih sudah disiapkan toko lah pokoknya, dari produk, pengiriman barang, ya dan lain-lain. Tinggal dijalankan aja. Dijalankannya di sini maksudnya adalah kalian setor uang ke mereka. Ya pokoknya kalian tahu beres, tahu barangnya udah dikirim, udah sampai pelanggan lah. Nanti kalian dapat profit. Ya udah pasti kalian dapat untung, ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Disuruh cari member, ngundang-ngundang orang ya. Kayak gitu-gitu aja, ya. Terus di sini ya, ini dia fotonya, ada lisensi dari luar negeri seperti ini nggak menjamin ya. Bahkan kalau kalian perhatiin video-video gue sebelumnya, kalau ada aplikasi skema Ponzi ataupun penipuan lainnya pakai sertifikat kayak gini, itu tuh gampang banget ya dibuatnya. Bahkan cuman via online gratisan gitu aja. Sama kayak kalian bikin akte pendirian sebuah perusahaan ataupun badan hukum ya, via online. Dan ini certificate of document field ini juga field lagi. Filed ini juga cuma dibuat secara online ya, tidak diverifikasi lebih lanjut. Jadi nggak menjamin ya udah punya sertifikat ini terus nggak kabur, nggak penipuan. Oh no, tidak seperti itu. Bahkan kalau melogikakan gitu ya, contoh ini kan kalau tidak salah di sini Colorado ya, dia di Colorado, tapi kenapa bisnisnya malah berkembang di Indonesia? Mengapa banyak penggunanya yang justru ada di Indonesia lebih banyak dibanding di negara si perusahaan itu berdiri? Itu juga aneh dong. Misalkan Tokopedia di Indonesia nggak populer, tiba-tiba di luar negeri populer, kan kenapa nih? Apakah rakyatnya tidak cinta atau gimana? Kan aneh gitu ya. Atau Shopee kan emang global ya, Bukalapak lah contohnya, buatan anak bangsa. Kan aneh kan, di negaranya sendiri nggak laku dilempar keluar, atau masih ada eksis mana sering dipakainya oleh orang luar. Ya kalau memang bener ya bisa jadi juga sih, tapi kan pasti minim kemungkinan, pasti juga dia di negaranya sendiri akan terkenal ya. Ini juga akte pendirian ya. Yang di sini direkturnya namanya Zhou Xiang dan Li Junjie sebagai komisaris. Ini cuma akta pendirian doang ya. Akta pendirian kayak gini juga mudah dibuatnya. Apalagi kemarin ada Jomingo ya, punya akta pendirian, punya NIB, ada beberapa izinnya keluar, bahkan diliput di media nasional, di TV, mengundang beberapa katakan pejabat publik gitu ya. Kalau nggak salah dari Kementerian Perindustrian, UMKM, Perdagangan kalau nggak salah itu. Terus waktu di acara Jakarta apa gue lupa, ada juga, tapi ujung-ujungnya apa dibongkar sama Koh Roy Sakti. Ya ini skema Ponzi, penipuan aja gitu. Jadi wajib hati-hati. Terus ini juga sertifikat ini gampang banget dibikinnya, secara online pun bisa ya. Bahkan ada warna agak kuning dan warna merah kalau nggak salah, itu gue pernah bahas juga. Dan kalian bayar untuk bikin sertifikat seperti ini ya. NPWP nggak menjamin, NPWP cuma bayar pajak, that's it. Yang paling penting adalah NIB. Nah nih dia di sini punya NIB namanya PT FEC Shopping Indonesia. Dia kantornya di Gedung Aksa Tower, Jakarta Selatan. Oke. PMA jatuhnya, penanaman modal asing. Sorry. Di sini perdagangan eceran, perlengkapan rumah tangga dan tekstil, perdagangan eceran. Cuma 3 KBLI doang. Padahal di sini dia pakai yang namanya perangkat lunak. Ya harusnya perangkat lunaknya juga harusnya ada KBLI-nya juga, alias aplikasi yang dia gunakan. Nah di sini kan dia cuma
perdagangan eceran. Bahkan dia tidak melengkapi dengan perdagangan eceran melalui media online. Terus untuk resikonya tingkatnya rendah. Ya udah pasti langsung keluar NIB layaknya UMKM ya. Memang apa ya, NIB zaman sekarang dibuat itu ada positif negatifnya. Negatifnya tentunya disalahgunakan oleh orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang doyan menipu. Padahal tujuannya dimudahkan membuat NIB dengan resiko rendah itu ya membantu UMKM supaya mereka ini diakui, dan ketika mereka ini mau dapat bantuan apa ya pemerintah bisa punya datanya gitu. Tapi ya memang ya ini nih banyak disalahgunakan seperti ini. Akhirnya ketika para penipu ini daftar dengan memasukkan tingkat risiko rendah, ya ini ya pilihannya cuman NIB dan biasanya langsung terbit tanpa keluar izin. Jadi ada tingkatannya tuh. Jadi paling rendah tuh NIB, kemudian ada sertifikat. Nah, yang paling tinggi tuh ada keluarnya namanya izin. Nah, menurut gua kalau FEC ini harusnya udah tingkatnya tinggi, apalagi dia itu menyimpan duit kalian juga ya, mengelola, terus ngasih profit yang menjanjikan, tapi ujung-ujungnya undang-undang mengundang orang gitu ya. Jadi menurut gua untuk KBL ini oke, tapi tidak resiko rendah gitu ya. Harusnya resikonya bisa menengah ataupun tinggi. Terus ya kan katanya keren, internasional, masa kayak disamain sama UMKM gitu, apalagi PMA gitu kan ya. Terus di sini juga daftarnya pakai email Gmail aja, email gratisan. Terus kalau kita lihat lagi, ini juga mereka ada gathering gini ya. Bahkan gue lihat di YouTube ya, sampai saat ini belum muncul yang namanya bule dari FEC ya. Gue masih menantikan. Oh ini oke, mereka udah kumpul-kumpul kayak gini. Terus di video sebelumnya ada yang komen kayak gini ya. Apa ya? Dibilang nih, minta nomor WA-nya mbak. Saya SS hasil WD tanpa ngundang teman. Bohong. Mantap FEC, cuan tanpa ngundang teman. Bohong. Namanya aplikasi Ponzi ya pasti ngundang teman dong. Terus dia komen, semoga mbaknya ikut. Terus gue cuma jawab ya di sini ya, pakai kode referral ya, lo ya mentor Ponzi, wah kakak gitu ya. Jadi ya nggak mungkin lah kalau tanpa ngundang-ngundang temen, apalagi skema Ponzi yang tipu-tipu gini doang. Terus lucunya lagi, kemarin waktu gue bahas FEC ya, video gue terakhir, ada yang komen kayak gini ya, abah apa nih ya, nggak tahu ya cewek apa cowok, mungkin dia bisa ganda. Ini dia komen ya, udah diedit ya, biar tidak marah atau emosi. Saya edit kalimatnya ya kak, konten kakak lumayan bagus karena mengkritisi tren tipu-tipu di masyarakat mirip skema Ponzi. Cuma saya mau kasih saran, tidak usah menyebut pemulung serta dengan penipu, sebab mereka lebih mulia dari koruptor. Nggak nyambung ya. Kalau kakak perhatikan, pemulung itu bekerja pemulung, barang bekas, panjang ya, nggak penting sih bandar. Dan intinya kita ujungnya dapat duit. Kalau sama kenapa harus menista pemulung? Emang gue ada menistakan pemulung ya? Gue nggak ngerti sih. Lebih mending komputer, tetaplah konten bagus jadi YouTuber, jangan mudah tersinggung biar sukses kayak Atta Halilintar. Nah terus gue dijawab nih, nah ini karena komennya dia udah edit ya, kocak sekali ya. Kalau tidak merasa bersalah kenapa komennya diedit? Itu kan terlihat kayak malu ya. Gue aja gak ada ngedit. Terus gue cuma jawab ya, lo pemulung atau mentor Ponzi kang tipu, sedekah kok pamer. Jadi awalnya dia ngajarin gue untuk bersedekah gitu ya, macam mentor Ponzi bagi-bagi sembako. Biasanya kan kalau aplikasi Ponzi, kalau udah ada pertemuan di hotel terus makan-makan, biasanya ada adegan bagi-bagi sembako ke warga-warga. Nah biasanya sembako-sembako itu oke, lu bagi-bagi, tapi coba deh ditelusurin apakah itu uang baik, bukan duit para member ya. Dan kalaupun mau bersedekah, ngapain sih mesti dipamer-pamerin kayak gitu? Buat apa? Buat kayak YouTuber lain gitu ya, biar kelihatan baik gitu. Aduh kocak banget ya. Terus dia komen lagi, kok marah terus lah bikin konten edukasi agar makin banyak yang sadar scamming dan tipu-tipu Ponzi. Tapi pilih contoh yang tidak merendahkan sesama. Tetap semangat kakak YouTuber. Terus gue jawab juga ya, biasa aja sih mentor Ponzi, Penny, wah kakak gitu. Jadi gue kayaknya gue gak pernah merendahkan pemulung deh. Bahkan kalaupun pemulung ya lebih tinggi daripada maling, mentor Ponzi ini yang ya udah jelas penipu ya.
ya. Tapi kalau kalian udah pemulung main Ponzi juga ya sama baik ya. Jadi nggak tahu ya, gue nggak nyambung sama kalimat dia. Padahal gue nggak pernah merendahkan, oh mungkin dia tersinggung kali sebagai mentor Ponzi kali ya. Jadi ya begitulah komentar-komentar para mentor Ponzi di YouTube gua yang masih ngebelain FEC ya, masih cari korban, masih cari referral. Biar apa? Biar cuan. Oke, so mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.